warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang aliran-aliran pendidikan. Apa sih aliran pendidikan itu? Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbullah pemikiran yang baru, dan begitu seterusnya. Apa saja aliran-aliran pendidikan itu? Nah, di dunia pendidikan, paling tidak ada 2 macam aliran pendidikan, yakni aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern. Aliran pendidikan klasik terbagi menjadi 4, yaitu aliran pendidikan nativisme, aliran pendidikan empirisme, aliran pendidikan naturalisme, dan aliran pendidikan konvergensi. Adapun aliran pendidikan modern terbagi menjadi 5, yaitu regresivisme, esensialisme, rekonstruksionisme, perennialisme, dan idealisme. Yang pertama, aliran pendidikan nativisme. Istilah nativisme berasal dari kata nati yang artinya adalah terlahir. Tokoh aliran ini adalah Schopenhauer yang merupakan seorang filosof dari Jerman yang lahir pada tahun 1788 dan wafat tahun 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu dilahirkan itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Menurutnya, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan, sehingga mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak perlu. Dalam dunia pendidikan, pendapat kaum nativisme ini terkenal dengan nama pesimisme pedagogis. Selanjutnya, yang kedua yaitu aliran pendidikan empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah Johann Locke, seorang filosof Inggris yang lahir pada tahun 1632 dan wafat tahun 1704. Teorinya dikenal dengan meja dinding, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir ke dunia seperti kertas putih yang bersih. Kertas putih tersebut akan mempunyai corak dan tulisan yang digores oleh lingkungan sekitarnya. Aliran empirisme berpendapat bahwa dalam perkembangan anak menjadi dewasa itu ditentukan oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya sejak kecil. Manusia-manusia dapat dididik menjadi apa saja menurut kehendak lingkungan atau pendidikannya. Berkebalikan dengan aliran nativisme, dalam pendidikan, pendapat kaum empiris ini justru terkenal dengan nama optimisme pedagogis. Aliran pendidikan klasik yang ketiga adalah aliran pendidikan naturalisme. Naturalisme berasal dari kata natur yang artinya alam atau apa yang dibawa sejak lahir. Aliran ini senada dengan aliran nativisme. Aliran ini berpendapat bahwa pada hakikatnya sejak dilahirkan semua anak adalah baik. Bagaimana hasil perkembangannya ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang memengaruhinya. Jika pendidikan yang diterimanya baik, maka baik pula lah ia. Akan tetapi, jika pendidikan yang diterimanya jelek, maka jelek pula lah hasilnya. Tokoh aliran ini adalah J.J. Rousseau yang merupakan seorang filosof Prancis yang hidup tahun 1712 sampai 1778. Ia berpendapat bahwa semua anak adalah baik di waktu datang dari tangan Sang Pencipta, tetapi semua jadi rusak di tangan manusia. Oleh karena itu, sebagai pendidik, Rousseau mengajukan pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia atau masyarakat jangan banyak mencampurinya. Aliran naturalisme memiliki 3 prinsip dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri. Kemudian,
terjadi interaksi antara pengalaman dan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. Yang kedua, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan belajar yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik. Tanggung jawab belajar terletak pada diri anak sendiri. Dan yang ketiga adalah program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Anak didik secara bebas diberi kesempatan untuk menciptakan lingkungan belajarnya sendiri sesuai minat dan perhatiannya. Dengan demikian, aliran naturalisme menitikberatkan strategi pembelajaran yang bersifat paedosentris. Artinya, faktor kemampuan individu anak didik menjadi pusat kegiatan proses belajar mengajar. Aliran pendidikan klasik yang keempat adalah aliran pendidikan konvergensi. Tokoh aliran ini yaitu William Stern yang merupakan seorang tokoh pendidikan Jerman yang hidup tahun 1871 sampai 1939. Aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk, sedangkan perkembangan anak selanjutnya dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi, faktor pembawaan dan lingkungan sama-sama berperan penting. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik, maka akan menjadi semakin baik. Sedangkan bakat yang dibawa sejak lahir tidak dapat berkembang dengan baik tanpa dukungan lingkungan yang sesuai dengan perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak secara optimal jika tidak didukung oleh bakat baik yang dibawa anak. Pada umumnya, aliran konvergensi diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Meskipun demikian, terdapat variasi tentang faktor-faktor mana yang paling penting dalam menentukan tumbuh kembang itu. Dari sisi lain, variasi pendapat ini melahirkan berbagai pendapat atau gagasan tentang belajar mengajar, seperti peran guru sebagai fasilitator atau informator, teknik penilaian pencapaian siswa dengan tes objektif atau tes esai, perumusan tujuan pencapaian yang sangat behavioral, penekanan pada peran teknologi pengajaran atau the teaching machine, belajar berprogram, dan lain sebagainya. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung kepada faktor pembawaan atau bakat dengan lingkungan. Adapun materi yang saya jelaskan adalah aliran pendidikan modern. Pertama, progresivisme. Aliran progresivisme progres atau maju adalah sebuah faham filsafat yang lahir dan sangat berpengaruh dalam abad ke-20. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Progresivisme merupakan gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru atau bahan pelajaran. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai pekerjaan, dan bekerja dengan otak dan hati. Aliran progresivisme memiliki kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, meliputi ilmu hayat, antropologi, dan juga psikologi. Metode penelitian progresivisme antara lain pendidikan berpusat pada anak, metode belajar aktif, metode memonitor kegiatan belajar, dan metode penelitian ilmiah. Adapun tokoh-tokoh yang memiliki peran penting dalam perkembangan aliran filsafat pendidikan progresivisme adalah William James, John Dewey, dan Hans Feihinger. Yang kedua, esensialisme. Esensialisme berasal dari kata esensial yang berarti sifat-sifat dasar atau dari kata esensi pokok.
Esensialisme didasari atas pandangan humanisme yang merupakan reaksi terhadap hidup yang mengarah ke duniawian, serba ilmiah dan materialistik. Selain itu juga diwarnai oleh pandangan-pandangan dari paham penganut idealisme yang bersifat spiritual dan realisme, yang titik berat tujuannya adalah mengenal alam dan dunia fisik. Esensialisme menghendaki agar landasan-landasan pendidikan adalah nilai-nilai yang esensial, yaitu yang telah teruji oleh waktu, bersifat menuntun dan telah turun-temurun dari zaman ke zaman dengan mengambil zaman Renaissance sebagai permulaan. Adapun para pemikir besar atau tokoh yang telah dianggap sebagai peletak dasar asas-asas filsafat paham aliran esensialisme, yaitu terutama yang hidup pada zaman klasik, yakni Plato, Aristoteles, dan Demokritos. Plato dianggap sebagai bapak objektif idealisme dan juga sebagai peletak dasar teori modern dalam esensialisme. Sedangkan Aristoteles dan Demokritos keduanya dianggap sebagai bapak objektif realisme. Kedua ide tersebut, idealisme dan realisme, itulah yang menjadi latar belakang esensialisme. 3. Rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme berasal dari kata rekonstruksi yang memiliki arti pengembalian seperti semula atau penyusunan kembali, dan isme yang berarti aliran atau ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa rekonstruksionalisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang berusaha untuk merombak atau menyusun kembali suatu tata susunan lampau dan membangun tata susunan kebudayaan baru yang bersifat modern. Aliran ini yakin bahwa pendidikan tidak lain adalah tanggung jawab sosial. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam aliran rekonstruksionalisme ini antara lain Caroline Pratt, George Sylvester Count, dan Paula Freire. Aliran pendidikan modern yang keempat adalah perennialisme. Perennialisme adalah filosofi pendidikan yang berpusat pada guru yang berfokus pada ide-ide abadi dan kebenaran universal. Untuk memperjelas, perennialisme menyarankan bahwa fokus pendidikan haruslah pada ide-ide yang telah bertahan selama berabad-abad, yang meyakini bahwa ide-ide tersebut relevan dan bermakna saat ini seperti ketika mereka ditulis. Menurut kaum perennialisme, peserta didik adalah makhluk rasional. Karena itu, pendidik mempunyai posisi yang penting dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan membimbing jalannya pembelajaran atau diskusi yang mempermudah para peserta didik. Peserta didik juga dianggap bahwa mereka sudah memiliki potensi dari lahir yang harus diarahkan sehingga peserta didik dapat menyimpulkan kebenaran secara tepat. Teori atau konsep pendidikan perennialisme dilatar belakangi oleh beberapa tokoh filsafat antara lain Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Aliran pendidikan modern yang kelima atau yang terakhir adalah idealisme. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Idealisme berpandangan bahwa kenyataan akhir atau kenyataan yang sebenarnya adalah spiritual atau rohaniah atau cita. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan individu sebagai pribadi yang terbatas dan ia mampu berbuat selaras dengan suatu kehidupan yang mulia. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara mengekspresikan dirinya secara positif dengan mempergunakan metode dialektis untuk mengembangkan kemampuan menilai dan menalar yang bisa dicapai melalui pengajaran. George Erkenich menguraikan bahwa idealisme pada mulanya adalah suatu penekanan pada realitas ide gagasan pemikiran, akal pikir daripada suatu penekanan pada objek-objek dan daya-daya materi. Idealisme menekankan akal pikir sebagai hal dasar atau lebih dulu ada bagi materi dan bahkan menganggap bahwa akal pikir adalah sesuatu yang nyata, sedangkan materi adalah akibat yang ditimbulkan oleh akal pikir. Menurutnya, ini sangat berlawanan dengan materialisme yang berpendapat bahwa materi adalah nyata ada,
sedangkan akal pikir adalah sebuah fenomena pengiring. Dan kesimpulan dari makalah kami yaitu yang pertama, aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikiran berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru dan begitu seterusnya. Kesimpulan yang kedua yang dapat kita ambil yaitu aliran pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu aliran pendidikan klasik dan aliran pendidikan modern. Aliran pendidikan klasik terbagi menjadi empat, yaitu aliran pendidikan nativisme, aliran pendidikan empirisme, aliran pendidikan naturalisme, dan aliran pendidikan konvergensi. Dan aliran pendidikan modern dibagi menjadi empat juga, yaitu progresivisme, esensialisme, rekonstruksionisme, dan idealisme.